Halo Guys, guys, selamat datang di Kita Siapa? siapa kita? Oke, jadi hari ini kita mau main sih Kita di sini pengen membahas soal perbedaan budaya atau culture shock masa. Jadi kita tuh di sini bakal cerita-cerita. Masing-masing dari kita bakal cerita ya nggak? Iya, Keren. benar banget. Tapi kita nggak selalu bahas culture shock sih, karena kita juga bisa. Kayaknya kita nanti deh. Nah, Nanti tunggu deh, aja, tunggu deh. aja, tunggu. Oke, jadi culture shock. Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak lu pada ke suatu daerah, terus di daerah itu tuh kayak kaget gitu, ternyata budaya tuh wah begitu ya, kayak beda jauh sama di sini gitu. Kayak contohnya di timur itu pasti beda dong sama yang ada di Jawa. Iya. Terus di Sumatera juga beda yang di Jawa, Kalimantan beda sama yang di Jawa, di Bali beda sama yang di Jawa. Pernah nggak kalian? Gue pernah sih itu berapa kali ngerasain. Soalnya dulu tuh gue pernah ngerantau selama 6 bulanan gitu. Dan waktu itu tuh gue kursus yang dimana tuh kebanyakan anggota kamar gue itu isinya orang lokal, orang Jawa Timur. Itu gue itu di Malang. Oh, di Malang. Iya, Malang. Nah, gue tuh waktu awal-awal kenal mereka tuh bener-bener yang kayak disinisin. Karena sini. iya, karena mereka apa ya? Mereka tuh ngerasa gue sombong karena gak mau ngomong duluan kalau nggak diajak. Tapi setelah gue cerita tuh ke mereka waktu udah lumayan deket, ternyata mereka mikir, oh ternyata lu orang gini, asik juga ya, maksudnya bisa diajak ngomong gitu loh, nggak sama yang gue pikir waktu pertama kali ketemu. Waktu itu tuh ternyata mereka mikirnya gue tuh sombong, arogan karena apa-apa tuh diem terus jawabnya cuma kayak iya atau enggak doang. Tapi setelah kenal nggak sesuai sama pikiran mereka, yang dimana gue tuh bisa lebih berbaur kalau misalnya mereka udah mulai duluan. Gitu lah pokoknya. Jadi lu di Malang itu lu kursus apa? Khusus bahasa Inggris gue. Oh, kursus bahasa Inggris. Yoi. Oh, di Malang, Jawa Yoi. Timur. Di Jawa Timur. Tebak. Itu apa tuh? Tebak. Masa lu nggak tahu sih di Jawa Timur ada apa kalau kursus Inggris? Kampung Inggris. Itu dia, Kampung Inggris. Gila, itu asik banget. Kampung Kacau. Inggris. Kampung Inggris sponsori kami di sini ya. Tolong. Izin. Ini mana? Nih kontak person gua nih. Oke, gantian ceritanya nih. Siapa mau duluan nih? Boleh. Gua kali ya. Iya. Gue sebenarnya nggak pernah ngerasain hal kayak culture shock ketika gua di suatu daerah. Tapi gue pernah kaget tuh pas lagi baca berita. Baca berita sama nonton YouTube. Lu tahu nggak sih kalau misalkan di Bali itu ada pemakaman di mana mayatnya itu nggak dikubur, nggak dibakar, tapi itu didiemin aja di satu pulau, dan itu cuma pakai kayak bambu gitu, ditutupin bambu terus didiemin aja. Iya, jadi di kebudayaan itu dia ngediemin itu selama matinya itu bukan bunuh diri atau kecelakaan, cuman mati secara tua kayak gitu disemayaminya. Kaget gak lu? Kaget sih. Kaget gak sih? Kaget. Tapi lu kalau misalkan jangan berburuk sangka dulu. Jangan berburuk sangka. Sebenarnya mereka kenapa kayak gitu? Karena mereka itu yakin kalau misalkan didiemin di situ, nanti ancestornya, which is leluhurnya, itu bakalan tetap ada di situ dan akan menjaga Pulau Bali. Makanya itu kenapa disemayaminya kayak gitu. Jadi dalam kebudayaan mereka berpikirnya secara seperti itu. Iya, kalau gue sih itu sih pas lagi nonton sama baca berita. Kalau lu pernah nggak ya? Oh, gue pernah sih kayak culture shock gitulah. Gimana tuh? Gue SMA tuh lagi study tour ke Solo. Itu kami study tournya tuh kayak melakukan kunjungan wisata gitulah, ke museum, ke tempat wisata kayak air terjun gitu. Itu culture shock banget warga mereka tuh. Kenapa tuh? Kasusnya Kayak orang Jakarta kan hidupnya selalu terburu-buru kan, semuanya harus cepet. Nah, sedangkan warga Surabaya
Dia tuh santai banget. Lu Surabaya sama Solo? Oh iya, gue bingung. Dah. Ya. Solo, Solo. Oh, Solo. Oh, Solo. Ah ya tuh. Mana tadi gue ya? Lu ke Solo, lu kaget sama orang-orang Solo. Kaget banget tuh Pak. Culture shock lah sama kehidupan mereka yang serba kayak slow living gitu. Nah, emang santai sih orang iya Solo sih, sih, Bang. santai sih. Karena gimana ya? Gua ngeliat Solo tuh tenang gitu, buahnya tuh kayak tenang gitu. Iya, emang tenang. Mirip kayak Bandung. Oh Bandung, mirip, emang mirip Vibes-nya tuh tenangnya tuh mirip. Oh, Orang-orangnya juga mari. mari. Iya, gitu. Oh ya kayak gitu ya. Iya. Oh, ada. Tapi gua udah jujur-jujuran aja. Apa tuh? Rumah Jokowi kan Masa nggak kau Jokowi? tempat wisata sekarang. Aduh, Jujur, saat itu belum tempat wisata. Kita dulunya masih menjabat. masih udah lama berarti, udah lama. Kalau gitu ke pabrik kayunya ya. Itu ayo mah. Dulu itu terlalu gimana ya? Terlalu jauh. Oh jauh. Iya. Jauh dari tempat Iya. penginapan. Penginapan. Mau Solo segede gitu ya? Gede sih. Gede. Soal gede. Oh, gede banget. Gede. Enggak gede banget, cuman gede. Ya gede. Iya. Solo. Gila, tadi kita tuh masa dari tadi kita bahas-bahas yang lokal-lokal doang sih. Oh iya. Oh iya. Pasangan Investor kan nih? Gila, kita kan mahasiswa bahasa kebudayaan Inggris. Iya, betul. Dia Kita bahas film nggak sih? Film. Coba lu mulai dulu. Karena menurut gua film-film yang diproduksi di suatu negara itu tuh merepresentasikan negaranya. Budaya mereka gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Kayak film-film di Amerika itu menonjolkan individualismenya. Oh iya, contoh film apa tuh? Contoh filmnya, gue waktu itu pernah nonton film Green Book. Oh, Iya. tahu tuh gua. Iya, Green Book. Nih, Iya. poster filmnya kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, terus sebenarnya di film ini tuh lebih nyondongin tentang rasismenya kan. Iya. Tapi kalau misalkan gue lihat-lihat, ini tuh nyondongin juga tentang betapa individualismenya orang Amerika. Iya juga sih, gue sadar sih itu. Iya. Ketika gue nonton itu, si karakter utamanya itu kan orang kulit putih. Iya. Orang kulit putih ini emang tadinya tuh dia rasis kan sama orang yang kulit berwarna. Iya. Iya, dan dia juga ternyata nggak sepeduli itu di awal-awal film. Selain karena dia orang kulit berwarna, dia juga sopirnya orang kulit berwarna kan. Iya. Dia tuh kayak nggak peduli gitu sama majikannya. Karena dia nggak peduli itu, gue ngeliat ini emang orang Amerika tuh seindividualisme itu ya. Bahkan mereka tuh bener-bener ngebedain jarak antara sopir sama majikan gitu. Beda kayak di Indonesia, kayak artis-artis. Lu pernah lihat nggak sih artis-artis di Indonesia tuh kayak dekat banget sama maid-nya? Iya kan kayak Raffi Ahmad. Iya, Raffi Ahmad tau. Iya kan sama maid-maidnya si Cipung, terus si itu kan anak-anaknya kan deket kan Raffi Iya, Ahmad iya. itu gue ngeliatnya kayak oh ternyata beda ya di Amerika sama di Indonesia, kayak mereka tuh lebih individualis gitu. Sedangkan di Indonesia kolektif gitu. Iya kayak kolektif gitu, apa tuh harus bersama gitu. Lebih Iya. menunjukkan kebersamaannya lah. Kekeluarganya ini erat lah ya. Iya kayak Iya. film animasi ada tuh Merah Putih One for All. Aduh, One for All One tuh the for best All banget tuh. tuh, gila. Itu kan lihat. Mereka berkumpul untuk menemukan bendera merah putih. Lu gila. Itu kurang kolektif apa men? Terlalu kolektif. Itu kurang kolektif apa? Jiwa patriot. Bangga, sangat bangga. Tapi lu ada film lagi nggak sih yang kira-kira itu ngerasa ini tuh kayak merepresentasikan budaya mereka gitu? Gue ada nih, gue pernah nonton film judulnya tuh waktu itu Fathers tuh, tahu gak lu bro? Oh, nggak tahu sih. Nggak tahu gua. Iya. Coba ceritain. Tapi ini gue mau ngebantah kalau statement lu tadi, kalau ini tuh bisa dibilang kayak ada juga film yang nggak ngegambarin orang Eropa tuh individualis. Jadi tuh ada cerita ini tuh spesifiknya ceritain tentang seorang ateis Iya. yang di akhir filmnya tuh memeluk erat agamanya karena dikenalkan oleh seorang wanita. Jadi dia tuh bener-bener yang
Jadi keluarganya dia tuh bener-bener yang bisa dibilang ketat. Jadi pas dia ngomong ke orang tuanya kalau dia mau memiliki agama, pindah agama atau memiliki agama ya kalau kayak gitu ngomongnya. Akhirnya dia percaya sama Tuhan lah ya. Iya, akhirnya dia percaya sama Tuhan. Akhirnya dia masuk ke Katolik Protestan ya. Dulu, Pak. Ya, pokoknya itu. Nah, itu tuh dia waktu izin tuh bener-bener yang dikecam karena dia tuh satu-satunya yang tiba-tiba berubah. Jadi bapaknya tuh sama mamanya tuh sama-sama tipe yang keras, tapi kalau ibunya itu tuh bener-bener seenggaknya masih bisa pengertian gitulah. Jadi tuh walaupun awalnya dia ditolak buat pindah, dia tuh akhirnya tetap berusaha buat ngeyakinin orang tuanya sampai akhirnya ibunya bilang iya silakan tapi jalani jalanmu sendiri. Iya begitu. Jadi dia itu akhirnya memeluk agama Kristiani ya. Dia akhirnya menjadi seorang Kristen ya. Iya. Dia akhirnya jadi orang Kristen. Oh yes, tapi justru kalau misalkan kayak gitu gue ngeliatnya masih individualis. Masih individualis. Dari mana tuh? Karena dia itu akhirnya memeluk itu karena keinginan dia sendiri, bukan karena pengaruh dari orang tuanya. Lu tau gak sih, kan kadang-kadang nih, entah ya, gue ngeras, gue punya pemikiran betapa saking kolektifnya orang Indonesia, bahkan agama pun menjadi turunan dari orang tua. Iya, warisan lah. Iya, akhirnya menjadi turunan dari orang tua. Tapi apakah itu buruk atau jelek? Enggak juga. Itu kan balik lagi, itu kan budaya timur. Sedangkan kalau misalkan budaya barat, berarti orang tuanya itu membuat anaknya tuh mempunyai kebebasan untuk memeluk agama apapun tanpa harus disuruh sama orang tuanya. Itu saking individualisnya mereka tuh. Tapi apakah itu jelek apa bagusnya? Enggak juga. Itu kan balik lagi, itu kan pemikiran di barat. Balik lagi itu kan bedanya barat dan timur itu kayak gitu. Tapi justru karena perbedaan itu, jadi makin keren lah dunia kan. Kalau tanpa ada perbedaan itu rasanya hampa nggak sih? Kayak semuanya itu, contohnya semuanya mukanya mirip kayak aparel gitu. Bosen nggak sih? Iya, kayak gitu. Nah makanya harus ada perbedaan itu biar menggugah kita gitu. Makanya ada orang yang pacaran beda agama ya. Iya. Bisa. Siap. Iya, itu. Nih gantian nih, ada yang belum cerita nih. Iya, lo ada film nggak? Masa nggak pernah nonton film? Ya. Nah dari tadi nih lo kayaknya berdua nyeritain tentang film-film individualis nih ya kan? Iya. Nah gua ada sih film barat yang nyeritain tentang kolektivisme gitu. Apa tuh? Judulnya The Godfather. Lu tahu nggak? Oh tahu. Ini kayak pernah denger tapi nggak nonton. Tahu. Nah, oke, jadi gua ceritain nih. Jadi Godfather itu kayak tentang keluarga keluarga mafia asal Italia gitu. Iya. Nah, terus? Jadi menurut gue itu kolektivisme keluarga itu benar-benar erat banget gitu loh. Misalnya ada satu keluarga yang bermasalah urusan sama polisi gitu, nah pasti bakalan dibantu keluarganya benar-benar gitu. Oh iya sih, karena Godfather itu kan emang dari keluarga Itali. Dan kayaknya itu emang budaya mafia tuh emang kayak gitu. Budaya mafia tuh lu nyakitin keluarga gua, lu nyakitin gua, kayak gitu. Kayak itu emang budaya mafia emang kayak gitu. Justru lihatnya kita emang ada perbedaan juga ya di barat juga. Jadi nggak semuanya itu individualis, ada juga yang kolektif gitu di barat. Ya kayak tadi di Godfather kan, yang keluarga di Italia, yang dimana dia itu dari barat yang terkenal dengan individualismenya, tapi Godfather itu menunjukkan betapa kolektivitasnya orang-orang di Italia. Dari budaya-budaya mafia. Kalau misalkan menyakiti dia berarti menyakiti gue, kayak gitu. Gila juga. Iya. Keren banget. Dan juga di timur juga nggak semuanya itu kolektif. Ada juga pasti yang individualis, yang lebih mementingkan dirinya sendiri.
dan lebih suka untuk melakukan segalanya itu secara sendiri-sendiri. Ada juga balik lagi nggak semuanya itu kolektif, ada juga ya di timur itu yang individualis. Ya namanya perbedaan. Iya. Mau kita apakan, semua manusia itu pasti berbeda. Betul. Perbedaan pasti ada di mana-mana. Betul. Benar itu. Setuju. Iya, masuk. Lu pernah suka dengerin lagu nggak sih? Kebetulan belakangan ini gue lagi suka banget denger lagu nih. Lagu kan? Gue tuh semalam muter-muter satu lagu. Apa? Judul lagunya Heather. Oh, Tahu nggak? Ice Blue. Bukan ya? Enggak. Lu tau gak sih di TikTok? Enggak, di TikTok tuh ada Ice Blue plus Heather itu sama bukan sih lagunya? Kan judul lagunya Heather. Ya, Gua gua tahu ya. Beda. Begitu yang gitu ya. Itu tuh bener-bener lagu yang diputer tiap Desember karena liriknya. Kayak gimana tuh liriknya? Gimana liriknya? Jadi ada lirik itu I still remember 3rd of December. Oh. 3rd of December. Ya. Jadi tiap 3 Desember tuh banyak nyetel. Gue tuh sampai liatin Konten TikTok. bukan, not di IG tau gak lu? Iya, Itu tuh tahu. kayak, wah teman-teman gue nyetelin gue jadi pengen dong. FOMO. Iya, FOMO. FOMO emang anaknya. Emang harus, saya orang FOMO banget. Iya. Emang kenapa? Lagu itu nyeritain tentang apa sih? Oh, kalau lagu ini tuh ceritain tentang, bisa dibilang apa ya? Menyukai orang yang salah. Gini, lebih tepatnya tuh karena orang yang disukai itu normal. Sementara dia orang yang bisa dibilang Orang gila. Enggak, tolong, enggak gitu. Orang gila nggak bisa bilang tolong. Kita tuh si pelakunya tuh bisa dibilang belok, iya gitu. Ngerti gak? Oh, Iya begitu. LGBT. Itu ya, benar tuh. Jadi ketika lu dengerin itu berarti lu Gay. Bukan. Enggak, tolong. Ingat gay itu happy. iya. Terus lu mau kemana? Ya udah berarti tapi justru kita melihat karena itu lagunya emang ada nuansa LGBT-nya, kita bisa lihat betapa opennya di barat soal lagu-lagu LGBT nggak sih? Iya, karena udah banyak gak sih lagu-lagu yang secara nggak langsung nyampain kebebasan pikiran mereka gitu loh. Jadi mereka tuh pengen banget nge-sharing isi pikiran mereka tapi lewat lagu. Iya, benar. Iya juga sih. Kalau lu lagi suka denger lagu ada apa? Waduh, judul gua kurang sih. Kalau gue, Oke. kalau gue kan denger lagu no. Oh, iya. Gue kan denger lagu. Iya. Kalau lu biasanya ngapain nonton anime atau apa? Nonton apa? Nonton sih. Tadi film katanya nggak nonton. Nonton apa biasanya? Nonton apa? Nonton ya anime gitulah, movie series gitu. Jepang. Favorit Jepang. Series Jepang. Kalau gua sih Apa tuh? sekarang lagi demen banget gue dengerin lagu timur men. Lagu timur. Tahu yang sering lu puter itu Yang kan? mana? Aduh, Gue sekarang tuh tahu gue gue judulnya. tuh lagi demen lagu yang kan ada Tabola Bale. Kan betul. Enggak Tabola Bale gue lagi seneng denger. Ngapain repot lagi seneng denger. Tor monitor. Tor monitor gitu lagi. Sumpah. Aduh. Seru banget. Justru nih di Tabola Bale itu kita bisa lihat loh. Kalau misalkan di situ ada multiculturalnya. Apa tuh? Lah itu kan lu tau gak sih penyanyinya itu duanya orang dari timur, satunya itu orang Minang yang bagian ceweknya. Oh, Iya nih yang potongan dirinya kayak gini nih. Oleh udah janganlah baik itu bana Deneko indah lah nang salupo itu Dek hanya takut menjali udah Nah itu kan lagunya kan pakai bahasa Minang tapi musiknya itu musik timur. Gue ngeliat lagu ini itu kayak perpaduan budaya Minang itu kan di barat. Iya. Iya, di sana. Ya
NTT itu kan di timur, Ambon itu di timur kan. Iya. Iya, sono sama sono. Bertemu lah mereka di sini nih. Mereka ketemu di sini nih. Mereka ketemu jadi sebuah lagu dan viral dan dipakai Di mana-mana. di mana-mana bahkan sampai mendunia men. Wah, kacau. Sumpah demi Allah ada orang mukanya mirip kayak Lancelot Lancelot Mobile Legends. Sumpah. Ngedance lagu tabula bale anjir. Anjir keren banget. Coba, nanti gua kirim Di video luar itu. TikToknya. Itu dia tanya di luar. Pakai lagu itu. Orang luar. Orang luar negeri. Oh, gua kira bule di Indo gitu loh. Bukan. Orang luar bener. Nah, nanti gua kirim video TikToknya nih. Waduh ini anak gagala Subalik Jawa tambah peningan jelas Gaya sama Lanjut. Nah, iya kan itu. Iya, Itu iya. orang ini orang luar anjir. Berarti Apa? orang tuh bisa ngelihat, jadi orang luar tuh bisa ngelihat kalau misalkan betapa banyaknya culture yang ada di Indonesia, bahkan di lagu pun bisa jadi sebuah karya gitu, jadi sebuah Ya, karya ya. yaitu berupa lagu Tabula Bale. Yang dimana secara nggak langsung tuh memperkenalkan budayanya mereka gak sih keluar Iya, Indonesia iya. keluar. Iya, dan juga bisa memecahkan stereotip kalau misalkan Indonesia itu berarti Bali. Iya. Tolong. Indonesia bukan hanya Bali. Bukan hanya Bali. Iya. Itu kan anjir dan banget apalagi tuh di timur. Gue tuh jujur gue pengen banget gue ke timur. Ke daerah timur kayak Papua, terus ke NTT, Sumba. Mau ngapain tuh? Alamnya tuh bagus banget, men. Iya, emang. Alamnya bagus banget, men. Bohong lu. Sumpah demi Lihat Allah. di mana lu? Ih, gila gue ngeliatnya. Pantainya. Wamena, pantai Wamena nih. Nanti gua kirim lagi nih fotonya. No, itu tuh pantai Wamena tuh. Lu lihat kan Iya tadi, sih, lu lihat kan tadi kan, sih. lu lihat kan. Lihat. Gila itu bagus banget aja itu sunsetnya. Itu- Itu beneran di Indonesia emang? Indonesia. Gue gak percaya sih. Parah. Parah. Gila. Parah. Gunung-gunung di Indonesia juga, gunung-gunung di timur. Wah, anjir. Gue baru tahu ya, gue baru tahu sekarang loh. Iya. Jadi pengen Iya. Lu pengen gak sih kayak ke mana gitu suatu pulau yang sangat lu pengen kunjungin? Tapi Indonesia dulu nih, belum nyampe. Aduh, gue baru mau jawab Swiss. Nanti. Aduh, nanti. Kalau di Indonesia. Ya, kita Ada nggak? Indonesia dulu. Kalau Indonesia tuh gue pengen banget. mana tuh? Gak ada. Oh, Gak ada. mau tinggal di jam Jawa doang. Jujur gue gak penasaran sama Indonesia, tapi gue cinta Indonesia. Jadi masnya pengen diam diri di Jawa doang. Kalau lu dah. Gue sih pengen banget ngerasain tes Papua gitu loh. Ah sama nih. Papua, kapan nggak ada. Papua emang indah banget, men. Gue ingin mencoba berbaur dengan kehidupan masyarakat sana. Gitu. Masya Allah. Gue pengen nanya dah. Apa tuh? Gue pengen nanya dah. Apa tuh? Lu nyangkanya Papua gimana? Wah, Papua kayak gue nyangkanya tuh kayak asik tanpa internet bisa bergaul banget sama orang-orangnya. Coba dulu. Salah tuh ya. Sangkaan gue salah tuh. Itu namanya lu tuh ngestereotipin Papua. Iya, nggak boleh. Stereotip. Itu anak sastra. Sumpah. Lu kalau lu tahu ya, Papua itu sebenarnya tuh lu nyangkanya Papua mungkin masih hutan kali ya? Iya. Iya kan? Benar Bener, kan? Papua tuh udah ya kayak kota di Jawa, kota kecil di Jawa. Gimana? Kayak kota di Kota kecil mana? Jawa. Kayak gua buat alam sih udah pasti beda jauh ya. Maksudnya tuh ya ada gedung, ada mall, dan emang kayak kota. Jadi bukan benar-benar full hutan gitu, enggak. Kayak contohnya di Jayapura itu juga ada mall Jayapura. Jadi juga gede emang. Jadi kita tuh jangan itu kita kayaknya masih terkungkung tuh sama di Jawa ya. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat gimana keadaan di Papua, saudara-saudara kita di Papua. Yang padahal di sana juga ya maju dong. maju men, parah men. Iya. Nggak sesuai sangkaan gue ternyata ya. Iya, itu kita harus research lagi ya, research. Oke. Kita harus 3S. Ya, sama tuh. Saring sebelum sharing. Sharing. Aduh. Tapi dari tadi Indonesia pernah nggak sih pengen keluar negeri? Luar negeri ya. Gimana mas?
Pengen. Tadi saya udah jawab. Mana? Swiss. Oh, Swiss. Kenapa tuh? Iya. Kenapa pengen banget ke Swiss? Aduh, itu jawaban yang sudah jelas. Melihat betapa hijaunya di sana tuh bener-bener kayak Kalau musim dingin? Apa? Kalau musim dingin? Ya udah putih. Ganti warna. Masih bagus. Itu bisa merasakan saljunya berarti sekali ya. Swiss. Iya. Ada apa sih di Swiss? Ada apa? Hah? Sapi. Enggak, pasti kan lu udah research kan di Swiss tuh kayak tempatnya apa gitu. Pasti dong. Udah research belum? Belum lah. Oh belum. Belum. Cuman emang kayak ngeliat Saya ngeliat video-video lewat. Oh, Ya, ini di bagus IG. banget. Hmm. Iya. Swiss, iya Swiss. Kalau lu udah ada pada Kok gue ya? Ada sih. kemana ada? Gue pengen mengunjungi negara-negara Skandinavia gitu. Oh Skandinavia. Gue baru pengen nebak Jepang. Bukan ya? Oh bukan. Bukan. Oh. Itu Jepang. Ya, Itu setelah Skandinavia lah. Norwegia. Gitu. Iya, Swedia. Bisa. Finlandia. Gue pengen merasakan banget kayak gimana budaya mereka gitu. Jadi Viking. Viking. Skandinavia kan Viking. Iya. Iya. Oh ngomongin Skandinavia men, lu tau gak sih Skandinavia itu kan ada mitologinya itu mitologi Nordik. Oh iya. Thor. Iya, tahu. Thor. Gila itu, lu tau gak sih beberapa mitologi Nordik? Mitologi Nordik. Iya. Jujur kurang mendalam. Pohon yang Pohon ada pohon kehidupan. Ya generasi loh. Iya, Yggdrasil. Itu Yggdrasil itu dia melambangkan kesuburan dunia men. Iya, tahu. Dia tuh bahkan sampai dipakai juga di logonya UI. Kalau lu Oh iya. Iya, Cabang itu kan. iya dipakai logonya UI. Karena selain itu pohon kehidupan, dia itu juga melambangkan pohon ilmu. Iya. Jadi tuh kalau lu tahu tuh kan gambarnya itu, gua kasih lihat dulu gambarnya kayak gini deh. Nah, kayak gitu kan, itu akarnya di bawah, Iya. terus di atasnya itu lebar kan. Jadi itu tuh melambangkan kalau misalkan yang di bawah itu menyerap ilmu-ilmu sampai ke atas dan lebat itu akhirnya ilmunya akhirnya makin besar, makin bisa meneduhkan pikiran-pikiran yang misalnya ada emosional, ada apa kayak gitu men. Itu dari mitologi itu emang keren banget sih. Iya sih jujur. Iya. Kayak lu kan etnis Tionghoa. Iya. Di mainland China itu juga ada yin and yang. Iya, tahu. Ya tahu kan lu? Tahu dong. Yin and yang tuh dia kan melambangkan kalau misalkan di balik cahaya ada kegelapan sekecil apapun. Yes. Dan di balik kegelapan akan ada cahaya sekecil apapun. Yes. Itu tuh melambangkan kalau misalkan kita sebagai manusia hidupnya tuh harus balance. Dan iya, kita itu walaupun misalnya contohnya Put tuh orangnya kayak gimana sih Put menurut lu? Gue tuh orang gila, gue orang egois. Gue tuh susah banget buat ngalah. Iya, karena gue sangat kompetitif orangnya. Iya, jujur. Terus kenapa? Tapi ada sisi lain yang mungkin lu nggak tahu. Atau mungkin lu pernah dengar dari orang dan lu ngerasa oh iya juga ya. Ada nggak lu kalau lu dengar dari orang? Pernah gue denger tuh. Apa tuh? Tapi dia nyampeinnya rada nyebelin sih. Apa? Ngomongnya tuh. Dia tuh bilang ke gue kalau sebenarnya gue tuh peduli, tapi cara gue kayak sipir. Iya. Cara gue terlalu sipir, terlalu militer. Nanti sih lu kayak galak, jadi gak kelihatan. Kelihatan galaknya doang. Iya. Kecewa. Nah itu kan sebenarnya kan ngelambangin bagian yang-nya ya. Yang hitam tapi ada titik putihnya di balik itu. Oh iya, masuk akal. Iya, ada titik putihnya, itu makanya kan simbol-simbol itu juga bisa melambangkan diri seseorang, bisa juga melambangkan representasi dari simbol itu di mana, kayak gitu men. Iya. Bener sih, masuk akal.
Nah, kalau lu tuh gimana lu? Nah, ya Masa lu udah nanya kita berdua, lu belum jawab sih? Iya, Belum. sorry Belum. tadi kan Nayoto distract tuh gara-gara dia pengen ke negara-negara Skandinavia kan. Iya, iya. Iya. Seru sih. Kalau gua ke luar negeri, gua itu pengen ke Jawa. banyak lagi. Jawa kan, Jawa tuh. Luar negeri dong. Luar negeri. Luar negeri gua pengen ke Yunani, gua pengen. Yunani. Yunani, Roma, gua pengen. Kenapa itu banget tuh Yunani sama Romo banget? Karena gua tuh orangnya suka sejarah. Iya. Gue suka sejarah dan sejarah-sejarah. Gue juga suka mitologi Iya. yang dimana di Yunani itu banyak banget mitologi dan juga gue orangnya tuh suka filsafat. Terus cocok banget. Filsafat itu banyak banget filsuf-filsuf besar itu tuh dari Yunani, Iya, iya. kayak Aristoteles, Plato, banyak. Makanya gue tuh suka pengen ke Yunani gitu, dan juga karena mitologi Yunaninya juga. Dan kalau misalkan ke Roma, gue tuh pengen ini men, gue pengen ke Kolosiumnya. Gue anjir kayak keren lagi sih ke Kolosium tuh. Iya, Jelas, iya. jelas. Iya, gue cuma pernah nonton film ini Gladiator. Enggak tahu gua. Ada Kayak film gimana tuh Gladiator. ceritanya? Ya udah, dia Gladiator pokoknya aja, ya Gladiator. Gladiator, pokoknya ada waktu itu pemeran salah satunya itu Joaquin Phoenix. Oh, Joaquin Phoenix yang kata main di Joker. Iya, Joker. Film Joker. Tahu iya, lah. tahu. Demi Allah, gue pas lagi nonton Gladiator, Merinding. pas lagi si Joaquin Phoenix, gue kesel banget sama dia. Oh iya. Kesel, baru kayak gini mulai. Kayak kalau misalkan dia kayak gini, orang yang diginiin itu mati. Waduh. Gue kesel banget, pokoknya nyebelin banget. Tapi pas lagi gue nonton Joker, anjing kasihan gue. Kasihan, sumpah men, kasihan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kata gue kayak gini banget, ketawa-tawa sendiri. Iya, serius. Gue kalau misalkan pas lagi nonton Joker, gue jadi kasihan sama Joaquin Phoenix-nya. Ya, gue jadi kasih. Dari kesel jadi kasihan tuh. Kesel gue nonton dulu, kesel banget sama dia. Pas lagi nonton Joker, gue kasihan, minta ampun. Emang dia meranin apa sih di The Gladiator itu? Dia jadi, aduh gue lupa namanya. Pokoknya dia tuh salah satu bangsawannya dan rajanya, kok nggak salah rajanya. Pokoknya dia kalau misalkan dia kayak gini, itu orang yang diginiin mati, harus dibunuh. Oh, kayak dihukum mati gitu. Iya, anjing. Gua makanya ngeselin, men. Iya sih. Mukanya ngeselin anjing. Bayang lagi lu, bayang. Mukanya ngeselin. Nggak boleh bayangin muka kayak gitu, mukanya Joker kayak gitu. Gua nggak bisa gua. Gak bisa sebut gambar tengil tuh. Oh iya, ngomongin Joker. Iya. Balik lagi tadi individualis. Iya Iya nggak sih? Iya. Joker film Iya, Joker. iya. Film Joker itu kan rakyatnya kan individualis banget ya. Banget. Gila, Joker itu kagak dikasih apa ya? Lu orang ada penyakit mental, didiemin gitu aja sama masyarakat. Kasihan. Iya kan? Iya, Kasihan aja. Kasihan banget. Kan itu betapa individualisnya mereka sampai orang yang mohon maaf punya gangguan mental aja tuh sampai didiemin. Iya. Tapi balik lagi, kenapa mereka seperti itu? Mungkin satu, mereka nggak mau tahu urusan orang lain. Iya bisa sih. Ya, dan juga kedua, mereka itu punya kehidupan masing-masing. Jadi takutnya mereka mungkin punya berpikiran kalau misalkan mereka seperti itu nanti malah mengganggu kehidupan orang lain. Ikut campur Iya, jadinya. takutnya jadinya ikut campur. Takutnya, Kan? iya. Iya, balik lagi itu yang sebenarnya sekarang juga banyak di Indonesia agak kurang suka kayak gitu. Iya. Tapi kita harus melihat sisi negatif, sisi positifnya juga kan. Nanti bisa aja kan kalau misalkan sisi negatifnya ada joker-joker yang lain di Indonesia. Joker-joker yang lain maksudnya kayak orang tuh saking nggak punya tempat buat cerita sampai jadi kayak gitu. Iya. Butuh tempat lah dia. Mm-mm, Butuh teman kayak gitu. Iya. Intinya kita tuh kalau bisa jangan terlalu sering ngejudge apa tuh dari luar doang. Yang belum tentu kita tahu dalamnya sesuai sama yang kita pikirin. Iya. Itu aja. Ya, sama sih gue juga kayak gitu. Dan karena balik lagi kan budaya kita mungkin beda sama budaya orang lain. Iya, betul. Dan kan ada juga pepatah tuh, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Artinya itu, kalau misalkan kita ada di suatu tempat, sebisa mungkin Kita harus mengikuti budaya. kita mengikuti budaya mereka. Kita nggak harus mengikuti, kita menghormati lah budaya mereka. Karena langit itu harus dijunjung. Kita tuh harus menghormati budaya mereka. Karena ya mungkin di barat itu individualis dan mungkin di daerah
timur itu suaranya keras-keras yang bisa dianggap mungkin di kita dianggap tidak sopan, tapi di mereka itu paling sopannya seperti itu. Iya. Jadi kita tuh harus menghormati, kita tuh jangan memandang dari di mana kita berasal, dari mana kita berasal, tapi kita tuh harus memandang di mana kita berada sekarang. Masuk, Gitu. masuk Pak, masuk. Masuk. Boleh dong gantian. Yang lu dapetin apa Andel? Kalau gue yang dapetin, apa ya? Nah, gue juga setuju banget sih sama lu, kayak di misalnya di barat itu pasti budaya nggak selalu individualis lah, pasti ada kolektivismenya gitu, kayak Iya. contohnya tadi kan keluarga mafia Italia Iya. ya. Iya. Emang kayak gitu sih rata-rata juga. Pokoknya di mana-mana tuh selalu ada perbedaan. Tolong jangan terlalu kaget kalau ada yang beda. Betul. Tolong. Ya, Gila-gila ya. Ini apa? beda kan? Iya beda. Iya, beda. Ini hitam. Iya, hitam, putih, coklat. Coklat. Jadi kita tuh berbeda. Kami Tapi berbeda. tapi yang kita lakuin sekarang apa? Kita duduk sama-sama. Duduk dan berbincang. Kita ngobrolin tentang culture yang Yes. ada di Indonesia dan ada yang di luar, dan Yes. itu justru menjadi nilai tambah juga dari kita, walaupun kita berbeda, tapi kita tuh bisa ngobrolin hal yang sama Yes. tanpa memandang dari mana kita berasal. Itu dia. Setuju. Setuju. Iya, udah gitu aja dari kita ya. Ya, sekian dari kami. Mari kita tutup. Siapa kita? Kita siapa? Dadah.